Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Ada hubungan yang menarik antara janji, permintaan, dan hasil dalam hidup rohani. Mari kita lihat ketiganya dalam permenungan berikut. Yang pertama, janji. Tuhan berjanji, dan ketika Tuhan berjanji pasti menepati, karena Tuhan tak pernah ingkar janji. Apa janjinya? Dalam konteks dekat, yaitu seluruh kitab suci hari ini, Tuhan akan mengabulkan segala permintaan atas namanya. Dalam konteks jauh, Tuhan akan mengirim roh penolong bagi kita. Kedua janji itu sungguh-sungguh akan ditepati oleh Tuhan. Yang kedua, permintaan. Secara mengejutkan, Yesus mengatakan, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku." Ini yang sungguh menarik untuk kita renungkan. Kata "dalam namaku" adalah poin terpenting. Bisa jadi kita telah banyak berdoa, tetapi belum berdoa dalam namanya. Minta dalam namanya berarti kita menjadi satu kehendak dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya yang penting adalah bagaimana kemudian kita mengenali kehendak Tuhan itu, sehingga kalau kita meminta dalam namanya pasti mendapatkan pengabulan. Mari kita menemukan jawabannya di poin yang ketiga, yaitu hasil. Hasil akhir dari janji Tuhan dan permintaan kita adalah sukacita. Itulah hasil yang kita dapatkan. Mengapa sukacita? Karena mengenal Allah sebagai Bapa dan percaya kepada Yesus putranya. Itulah yang memberikan sukacita yang besar dalam hidup kita. Mengenal Allah sebagai Bapa dan percaya kepada Yesus putranya. Dan itulah juga yang dikehendaki oleh Allah. Maka permintaan kita yang sesuai dengan janji Tuhan dan selaras dengan kehendak Tuhan serta memberikan sukacita yang penuh adalah iman yang semakin mendalam. Sebab di dalam iman yang semakin mendalam kita akan mendapatkan atau kita akan menemukan pencerahan tentang rahasia Allah yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, anugerah iman ini sebenarnya dilakukan oleh Roh Kudus dan kemudian dijamin konsistensinya oleh Roh Kudus pula, sehingga di dalam penderitaan sekalipun orang akan dapat menemukan sukacita. Dan itulah sebenarnya yang kita minta kepada Allah, supaya kita semua makin menemukan rahasia kerajaan Allah yang sedemikian luar biasa, mengimani Allah dengan sungguh-sungguh mendalam, dan kemudian dalam iman itu kita konsisten sampai mati. Roh Kudus menjamin itu, dan itulah yang mesti kita minta. Mengapa kemudian Yesus mengatakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku? Bisa jadi karena itu atau karena Roh Kudus itu memang susah untuk dikenali. Tapi Tuhan akan menganugerahkannya kepada kita. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dapat melihat janji Tuhan yang sedemikian baik. Kita kemudian memintanya dengan sungguh-sungguh dalam doa, dan hasilnya kita menjadi orang-orang yang bersukacita apapun fakta yang kita hadapi.
Tuhan memberkati.